Setelah menikmati sayur pedas umbet temulawak, sekarang saatnya mengambil pati hasil perendaman sebelumnya dan mengolahnya menjadi cookies yang manis. Umbi temulawak yang kami parut sebelumnya masih tergolong umbi muda. Ditambah lagi saat ini sudah masuk musim penghujan, sehingga pati yang didapatkan dari satu ember temulawak kali ini cukup sedikit. Kumpulan pati hasil rendaman selanjutnya diletakkan di atas para-para yang sudah diberi alas karung. Pati basah ini selanjutnya ditata untuk dijemur di bawah sinar matahari langsung. Butuh sekitar 1 hari penuh agar pati bisa kering sempurna. Di sini pati temulawak masih dikeringkan secara manual dan mengandalkan sinar matahari saja, sehingga proses ini masih sangat tergantung dengan cuaca. Di musim penghujan seperti ini, tentu saja membuat proses pengeringan menjadi lebih lama. Karena proses penjemuran pati dilakukan setiap hari, jadi aku bisa mengangkat pati kering yang sudah beberapa hari dijemur. Untuk mendapatkan tepung temulawak yang halus, maka hasil penjemuran pati harus ditumbuk terlebih dahulu. Kumpulan pati kering ditumbuk sampai halus dan diayak untuk memastikan tepung yang dihasilkan benar-benar halus. Pekerjaan yang aku dan Mas Arif lakukan ini tampak mudah, tapi bagi yang belum biasa tentu cukup sulit. Karena keringan tepung yang cukup keras butuh tenaga ekstra untuk menghaluskannya. Sama seperti pada umumnya, halusan temulawak ini juga bisa dimanfaatkan untuk beragam penggunaan pada pembuatan panganan tradisional. Mulai dari kue kering hingga beragam jenis kue basah dan jajanan pasar lainnya. Mas, ini udah cukup, saya bawa ke dalam ya. Ya udah, bawa ke dalam bersama dulu. Bersama Mbak Titi, aku akan membuat kue kering temulawak yang biasa disebut cookies. Khusus tepung temulawak, selain untuk dibuat kue, juga bisa dijadikan minuman hangat yang kaya manfaat. Ini pertama kalinya aku membuat kue dan lebih istimewa lagi cookiesnya terbuat dari temulawak. Maka aku perlu bimbingan khusus agar tidak salah campur adonan. Adonan cookies terbuat dari campuran tepung temulawak yang dicampur dengan tepung terigu, gula, serta kuning telur. Kami hanya menggunakan kuning telur agar adonan cookies ini nantinya tetap lembut dan renyah saat dinikmati. Semua bahan kemudian dikocok lepas hingga gulanya larut. Jika semua sudah tercampur dan adonan mulai mengembang, barulah bahan cookies ini siap dicetak. Untuk mempercantik tampilan, sebelum dicetak, adonan kami bagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu, karena akan kami beri pewarna makanan. Satu bagian adonan utama tidak diberi pewarna tambahan, karena warna temulawak sudah menghasilkan adonan kuning yang cantik. Sementara 2 mangkok adonan lain kami beri warna hijau dan merah. Setelah diberi pewarna, kemudian adonan diuleni sampai kalis agar bisa dicetak. Cetakan yang kami gunakan berbentuk bulat-bulat atau bentuk lain sesuai dengan selera. Hasil cetakan disusun di dalam loyang bakar yang sebelumnya sudah diberi olesan margarin. Sebagai penambah dan penghias cookies temulawak ini, bagian atasnya diberi tambahan berupa parutan keju ataupun coklat. Cetakan cookies temulawak selanjutnya di oven dengan suhu sekitar 180 derajat. Butuh sekitar 1 jam agar semua bagian cookies matang sempurna. Jika warna cookies semakin terang dan teksturnya mulai mengembang, berarti cookies sudah bisa diangkat.
Makanan enak tanpa minuman sehat belumlah lengkap. Untuk itu, Mbak Rini akan membuat minuman hangat yang menyehatkan. Tentu saja bahan utamanya adalah temulawak yang dimasak dengan air panas. Penambahan bahan lain seperti gula membuat rebusan semakin segar dan manis. Jika selama ini kita hanya memanfaatkan temulawak sebagai bahan pembuat jamu ataupun rempah masakan, maka dengan pengolahan dan kreasi kita bisa membuat variasi cookies yang enak. Menikmati cookies manis ditambah dengan segelas jamu temulawak segar membuat hari ini semakin lengkap. Dengan sedikit kreasi, kita bisa menikmati temulawak dengan cara lain seperti olahan dari tepung temulawak.